Halo, jumpa lagi bersama saya, Yansen Theophilus. Kita lanjutkan perkuliahan Automated Inspection part yang kedua. Langsung saja kita mulai. Kita masuk ke bahasan yang ketiga, mengenai Automated Inspection. Automated Inspection adalah penerapan sistem terotomasi dalam proses inspeksi. Tentunya dengan menggunakan penerapan sistem terotomasi, kita jadi bisa membuka portal untuk menjadi lebih efektif dan efisien dalam kita melakukan satu sistem inspeksi. Dalam sistem inspeksi, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya sistem inspeksi yang terotomasi bisa berjalan dengan efektif dan efisien dibandingkan dengan tradisional. Yang perlu diperhatikan di sini, sistem automated inspection pasti menimbulkan biaya investasi yang lebih besar dibandingkan manual inspection. Tapi selama kita bisa memanfaatkannya dengan baik, maka akan menimbulkan biaya yang relatif lebih rendah ketika kita bicara tentang investasi jangka panjang dari satu perusahaan. Nah, supaya investasi kita terhadap automated inspection ini efektif dan efisien, ada beberapa hal, ada 3 hal yang perlu kita pertimbangkan ketika kita menggunakan automated inspection. Yang pertama, automated inspection harus terintegrasi di dalam satu manufacturing process. Jadi jangan pisahkan antara manufacturing process dengan automated inspection. Kenapa? Karena ketika kita pisahkan, maka ada waktu harus kita memindahkan dari sistem manufaktur ke sistem inspeksi. Sebisa mungkin, ketika kita gunakan automated inspection dan alat-alat yang berkaitan dengan hal tersebut, sangat memungkinkan bagi kita menerapkan sistem inspeksi ke dalam sistem manufaktur. Bahkan bisa dilakukan secara bersamaan. Nanti kita akan bahas di bahasan selanjutnya bagaimana prosedurnya. Lalu yang kedua, ketika kita menggunakan 100% inspection. Ingat kembali bahwa automated inspection kita butuh investasi yang lebih besar. Maka dari itu, kalau kita masih menggunakan sampling inspection, akan jadi rugi. Ya, ketika kita gunakan automated inspection, kita berharap bahwa seluruh produk atau komponen yang mau kita inspeksi itu 100% diinspeksi. Karena apa? Karena menggunakan sistem terotomasi memungkinkan kita melakukan sistem inspeksi dengan jauh lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien tentunya. Dan yang ketiga, ketika kita menggunakan automated inspection, results dari prosedur. Ingat 4 prosedur yang tadi sudah saya bicarakan ya, presentation, examination, decision, dan juga action, itu harus dilanjutkan dengan positive action. Ada 2 positive action yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah feedback process control, yang kedua adalah part sortation. Yang pertama, feedback process control, itu kita menggunakan data dari hasil inspeksi yang kita peroleh untuk memberikan feedback terhadap proses yang kita lakukan. Ini sudah pernah saya bicarakan pada part yang pertama ya, ketika kita sudah tahu nih, ada satu komponen yang sering cacat, cacatnya tuh itu lagi. Misalnya, kedalaman lubangnya nggak sesuai sama spesifikasi. Oh, kita bisa berikan feedback terhadap kontrol sistem dari sistem manufaktur kita. Ternyata ada parameter proses di mesin drilling yang mana yang nggak sesuai, depth of cut-nya nggak sesuai. Jadi kita bisa berikan feedback proses kontrol terhadap proses yang berkaitan dengan cacat yang terjadi. Lalu kegiatan positif, action positif yang kedua adalah part sortation. Tentunya kita harus memisahkan sedini mungkin mana part yang defect dan mana yang part yang baik. Part yang defect kita pisahkan, setelah itu terserah ya, mau kita buang atau mau kita reworks, kita sesuaikan kembali dengan apa yang perusahaan ekspektasikan. Berikut contoh bagiannya untuk feedback process control. Jadi ketika kita berada dalam manufacturing process, incoming work parts masuk, diproses, lalu diinspeksi selanjutnya. Setelah diinspeksi, kalau misalnya produknya lolos, kita lanjutkan outgoing parts. Lalu ketika produknya nggak lolos, kita singkirkan dari lini produksi. Lalu ada feedback process control. Feedback process control bertujuan untuk memonitoring jalannya proses manufaktur yang kita sedang lakukan itu berjalan dengan lancar atau tidak. Apakah harus ada
parameter proses yang dirubah atau tidak berdasarkan hasil dari proses yang dilakukan saat ini. Sedangkan sortation berfungsi untuk memisahkan antara parts yang defect dengan parts yang acceptable. Yang acceptable lanjut ke proses manufacturing selanjutnya, dan yang defect kita pisahkan. Pisahkan juga bisa jadi beberapa quality level, ya tergantung. Ada beberapa sistem inspeksi yang langsung bisa melakukan sortasi jenis-jenis defectnya langsung disort lagi. Jadi setelah disortir antara acceptable dan juga defect, defectnya nanti disortir lagi, mana yang defect jenis 1, defect jenis 2, dan seterusnya. Kenapa? Karena akan di-rework dengan proses yang berbeda setiap jenis defect yang ada. Ataupun kadang dilakukan juga ada defect yang harus dibuang, ada defect yang bisa di-rework, itu dipisahkan. Ya, jadi benar-benar tergantung dengan bagaimana sistem manufaktur di perusahaan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas berbagai teknologi untuk melakukan inspeksi. Kita review kembali dulu bahwa terdapat berbagai instrumen pengukuran secara konvensional dan juga gauge yang kita gunakan dengan menggunakan manual inspection ya. Dari yang paling sederhana, penggaris untuk mengukur dimensi, lalu ada micrometer screw untuk mengukur berbagai profil-profil melengkung misalnya, atau diameter luar, diameter dalam. Kita bisa gunakan jangka sorong, ada pressure gauge, ada go-no-go gauge, lalu ada juga busur derajat, dan masih banyak lagi ya, tergantung dimensi apa, measurement unit apa yang mau kita ukur. Nah, selain cara yang konvensional seperti ini, di dalam automated inspection, kita mengenal beberapa tools yang umum digunakan. Saya tidak akan bahas semua yang ada ya, tapi saya akan bahas beberapa yang umum digunakan, banyak sekali digunakan karena dia itu cukup efektif dan efisien di berbagai environment sistem manufaktur. Yang pertama dinamakan Coordinate Measuring Machine atau disingkat dengan CMM. CMM ini adalah sebuah instrumen atau alat terotomasi yang digunakan untuk mengukur dimensi atau profil permukaan dari satu komponen atau benda kerja. Cara kerjanya adalah menggunakan electromechanical system untuk mengukur koordinat metrologi. Jadi, dengan menggunakan alat ini, kita bisa mengukur bentuk benda itu seperti apa, dimensinya berapa, lalu profil permukaannya seperti apa, itu semuanya bisa kita ukur. Kenapa di sini disebut electromechanical? Karena menggunakan energi elektronika dicampur, dimix dengan mechanical. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, bentuk mesinnya, salah satunya adalah seperti ini ya. Di bagian ujung ini, sering juga kita sebut dengan probe. Ada probe head di sini. Lalu di bagian ujungnya ini ada yang namanya tip, atau sering disebut juga dengan ruby ball, di mana probe ini berfungsi untuk mendeteksi koordinat dan juga bersentuhan dengan permukaan benda kerja. Jadi di sini merupakan sensor yang sangat sensitif. Ketika dia bersentuhan dengan suatu benda, satu profil, satu permukaan, si tip ini akan menjadi sensor yang akan memberikan data koordinat terhadap sistem komputer. Di mana kita kalau mau mendeteksi satu bentuk, satu profil, satu permukaan, kita bisa menggerakkan aktuator di sini ya, aktuator terhadap sumbu X, Y, dan juga Z. Menggerakkan relatif terhadap si probe ini supaya bisa memutari atau mengelilingi seluruh permukaan yang mau kita deteksi. Ya, jadi kita gerakan, misalnya kita mau mendeteksi kemiringan di sini, kita gerakan kontak probe-nya ini dari ujung sini sampai ujung sini. Sehingga kita setiap kali si tip ini menyentuh benda kerja, dia akan mencatat koordinatnya relatif terhadap sumbu X, Y, dan Z. Maka kalau contohnya mesin CMM di sini, dia itu harus dikalibrasi ya, titik 000-nya di mana, maka kita selalu tahu secara real time, kita bisa pantau sebenarnya si contact probe di sini, itu dia sedang ada di koordinat berapa terhadap X, Y, Z. Tinggal ketika dia menyentuh satu permukaan benda kerja, si contact probe-nya ini akan mencatat koordinat dia sekarang berapa ketika gerak dan tersentuh, dia itu akan bergerak ke koordinat berapa. Koordinatnya itu secara real time dicatat sehingga akan membentuk satu profil, satu permukaan tertentu.
di mana catatan koordinat itu akan dibuat penggambarannya di dalam sistem komputer. Maka CMM ini biasanya dihubungkan menjadi device yang terhubung dengan satu sistem komputer. Bisa menggunakan PC, laptop, atau apapun itu. Di mana nanti PC-nya ini akan mendisplay hasil pembacaan dari CMM tersebut. Ya, jadi CMM terdiri dari contact probe. Contact probe-nya ini yang bisa digerakkan relatif terhadap sumbu X, Y, dan Z. CMM sendiri ada yang dia akan menggunakan electromechanical, jadi komponen elektronikanya itu digunakan untuk mendeteksi koordinat secara relatif terhadap posisinya. Sedangkan mechanical-nya itu digunakan untuk menggerakkan si contact probe ini relatif terhadap si benda kerja, supaya kita bisa mencatat, kita bisa menangkap bentuk, dimensi, dan juga permukaan dari benda kerja tersebut. Nah, beberapa CMM yang ada saat ini itu menggunakan kombinasi juga antara contact probe dengan laser technology. Laser itu singkatan dari Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation. Jadi, laser ini berupa sinar, di mana sinarnya ini bisa dibaca oleh satu sensor, fotosensor. Dengan menggunakan laser teknologi sebenarnya kurang lebih fungsinya mirip untuk bisa menangkap koordinat. Tapi bedanya adalah kalau contact probe ini, kita harus tempelkan bagian tip ini ke benda kerja. Kalau laser, kita tembakkan laser, dan lasernya itu akan dibaca oleh fotodetektor. Fotodetektornya itu akan membaca kira-kira lasernya ini menembakkan ke titik mana. Sehingga cahaya balikannya itu akan dikonversi menjadi koordinat. Jadi cara kerjanya kurang lebih tujuan akhirnya sama ya, untuk menangkap koordinat di setiap titik dari benda kerja. Hanya saja kalau contact probe harus ditempelkan, kalau laser teknologi hanya ditembakkan dan nanti pantulan sinarnya akan dibaca oleh fotodetektor. Supaya lebih jelas kita nonton videonya ya, bagaimana CMM ini bekerja. With its multi-sensor capability, Cameo is the ultimate CMM inspection software that helps customers to increase productivity and gain better insight. Cameo combines traditional touch. With its multi-sensor capability, Cameo is the ultimate CMM inspection software that helps customers to increase productivity and gain better insight. Cameo combines traditional touch probe measurements with the new possibilities of laser scanning, allowing the user to choose the right sensor for the inspection job. Cameo's user interface, with instant access to functions from the ribbon toolbar, makes measurement setup easy and fast. First, graphically configure the sensor from the probe manager. Simply click the features on the CAD model and the corresponding measurement path is created and executed. Form errors, GTT, features and surface measurements are instantly updated in the corresponding reports. So this means there's no need for extensive post-processing and reporting sessions. The team can immediately visualize and share results in Excel, Word, PDF, facilitating the decision-making process. By selecting a laser scanner, the inspection process can be further accelerated. As the scanner simply moves in one pass over the slots or holes, features are quickly inspected with hundreds of points measured. This results in considerable time saving when inspecting multiple features. If you're looking for better insights into part deformations, surfaces can be inspected by simply clicking points on the CAD model. The intelligent continuous scan paths save measurement time by reducing scanner idle times. Cameo is capable to process millions of scan points, making it suitable to analyze small to large objects. Interactive color plots immediately highlight deviations from the nominal model and other critical dimensions. For more detailed analysis, Cameo Point Cloud Processing provides advanced inspection tools for 3D scan data. Section calculation and a gap and flush analysis are all a few mouse clicks away. The
Cameo multi-sensor approach is perfectly suited to car body inspection. High-density laser scan data allow mating surfaces and tornado lines to be visualized. Scanning individual features like holes, slots, and welded studs significantly reduces total cycle time. Scan data are combined with tactile results in easy-to-interpret graphical reports. By selecting the right sensor for the job, Baik, Cameo itu tadi kita provides lihat ya more bagaimana insights salah while satu produk reducing yang overall ditawarkan oleh inspection Nikon time. bernama Cameo. Cameo, the Di measurable mana advantage. sensornya ini menggunakan kombinasi antara laser teknologi dengan contact probe. Dan dia langsung menjualnya integrated dengan softwarenya ya. Kita lihat bagaimana dari bacaan dari sensor itu langsung masuk ke sistem komputer dan kita bisa langsung melihat hasilnya dan bisa langsung dikonversi ke dalam berbagai format file, di mana dari file itu kita bisa menentukan pada akhirnya spesifikasi tersebut harus kita reject atau kita terima. Dan juga bisa menjadi masukan untuk proses monitoring, proses mana yang kira-kira perlu diperbaiki kalau misalnya ada satu spesifikasi yang tidak sesuai dengan harapan dan terjadi berkali-kali tentunya. Selanjutnya ini masih nyambung ke CMM sebenarnya ya, Scanning Laser System. Kita memanfaatkan laser yang kita proyeksikan terhadap fotodetektor melalui si benda kerja tersebut, sehingga kita dapat mendapatkan profil dari benda kerja secara dua dimensi. Ini contohnya ya. Jadi lasernya ini ditembakin ke rotating mirror. Rotating mirrornya ini diproyeksikan terhadap lensa. Lensanya ini akan menembakkan sinar laser tersebut relatif terhadap benda kerja, di mana hasil bacaannya ini akan diproyeksikan kembali kepada fotodetektor. Akibatnya, fotodetektor ini bisa menangkap profil benda kerjanya, bentuknya, dimensinya seperti apa, berdasarkan sinar yang ditembakkan. Mirip seperti mata kita bekerja lah ya, kurang lebih. Baru selanjutnya dari fotodetektor ini akan diolah oleh suatu software microprocessor untuk mendapatkan kira-kira apa yang mau kita examine, kita cocokkan dengan template tertentu, atau bisa juga kita bandingkan dengan satu spesifikasi tertentu, dan akhirnya keluarlah action kita harus menyatakan dia itu cacat atau tidak, ada proses yang harus diperbaiki atau tidak. Berikut contohnya. Kita lihat videonya ya. Ini kita lihat, dia pada awalnya harus ditambahkan ke 6 titik ya. 5 titik untuk mengkalibrasi. Dia 5 titik tadi itu sebagai patokan ya, untuk menentukan koordinat dari benda kerja. Lalu ini yang kita sebut tadi fotodetektor ya, berdasarkan laser tadi yang bergerak relatif terhadap benda kerja. Fotodetektor ini menangkap sinar laser tersebut dan mengkonversikannya menjadi sebuah bentuk profil tertentu. Baik, itu tadi scanning laser system. Selanjutnya ini juga salah satu yang paling populer yang dinamakan machine vision. Machine vision ini menggunakan teknologi fast shutter speed camera gitu ya, untuk bisa menangkap bentuk dan segala spesifikasi dari objek secara dua dimensi. Setelah itu akan dikonversi seperti biasa ya, pasti ada ADC, DAC, dibuat menjadi data digital, lalu diproses dengan menggunakan komputer, dianalisis berdasarkan satu spesifikasi tertentu, lalu kita akan keluar dengan interpretasi.
Selanjutnya dilanjutkan dengan decision dan action, persis seperti prosedur inspeksi secara umum. Setelah itu actionnya bebas ya, apakah mau dibuang, apakah mau di rework, dan biasanya machine vision ini prosesnya sangat cepat dan juga sangat singkat. Jadi contohnya ini ya, ini machine vision, lalu di bagian ujungnya gitu ya, berapa lama dari machine vision ini, kita bisa tambahkan actuator. Ketika machine vision sudah membaca bahwa ini cacat nih, aktuator ini bisa mendorong benda kerja ini keluar dari line-nya, dari lini produksinya. Teknik interpretasi dari machine vision ada dua. Yang pertama template matching, yang kedua features weighting. Kalau yang pertama template matching ini, kita masukkan data template yang kita harapkan dari si benda kerja ini. Ya misalnya bentuk, kalau contoh di gambar ini, itu bentuk si kepala botolnya, lebarnya, tingginya, dimensi apapun, begitu ya. Kita masukin template-nya, lalu nanti gambar yang diambil oleh si sensor kamera ini akan dicocokkan dengan template-nya. Kalau nggak sesuai, dia dianggap cacat. Kalau sesuai, dia lolos. Itu teknik yang pertama, template matching. Ada yang kedua, features weighting. Kalau yang features weighting ini, berdasarkan dimensi tertentu, kita itu akan mengukur. Misalnya, dari hasil fotonya shutter speed kamera, kita akan ukur berapa misalnya lebar kepala botol, lebar tutup botolnya, keluar dengan angka misalnya 3 cm atau 5 cm. Lalu kita cocokkan dengan spesifikasi target yang kita masukkan. Misalnya spesifikasi targetnya 5 cm plus minus 3 cm. Nah, dari situ baru kita lihat apakah dia itu diterima atau tidak. Tekniknya kurang lebih ada dua itu ya. Kita lihat contohnya dalam bentuk video. Ini yang pertama adalah sistem inspeksi dari botol ya. The Q-Check cap verification system checks bottles for any incorrectly assembled or missing closures. A complete quality control of the cap area prevents drink contamination yang harus and spillage. diidentifikasi melalui sistem mission vision ini. Bahkan dengan sistem terotomasi, kalau botolnya ada macam-macam jenisnya, kita masukin aja semua gitu ya, nggak harus sama semua. Nanti sensor yang akan mendeteksi ini tuh botol yang apa sebenarnya, ini botol jenis yang mana, lalu saya harus pakai template atau features weighting yang mana. Bisa kita sesuaikan dengan mengatur software dan programmingnya. The CamSensor smart camera measures key parameters of the cap referenced from the bottle. A cam console lihat ya, visual dia interface pakai shows features operators weighting. the inspection of the current. Kalau kalian lihat di gambarnya ada garis-garis merah, itu dia mengukur ya berapa sebenarnya Failed products dimensi are rejected lebar at the speed botol, of the moving conveyor. lebar tutup botol, tinggi tutup botol. Kalau yang nggak sesuai dengan spesifikasi yang kita mau, tuh ada aktuator ya, langsung mendorong. Nah, misalnya kalau ada botolnya nggak ketutup, tutup botolnya nggak ada, langsung terdorong, terbuang. Kita lihat yang kedua ini ya. We've had a couple of cam sensors set up on our lines for Ini the adalah last sistem inspeksi 2 years. sebuah komponen ring, di mana kita harus pastikan outer dan juga inner diameternya itu sesuai, karena ring ini akan digunakan untuk assembly, sehingga diameter bagian dalam dan luarnya ini penting supaya waktu di assembly dia pas dengan komponen lainnya. Kalau kalian lihat di sebelah sini ada, ini kameranya ya, dengan setiap kali si lampunya nyala ini dia lagi memfoto sebenarnya. Kita lihat kalau yang di reject dia keluar ya, dia langsung dibuang dari lini produksinya. Dan ini proses monitoringnya, kita melihat hasil mesin visionnya bekerja.
reportnya, berapa yang ditolak, berapa yang diterima di sebelah sini. So, kalau kalian lihat yang hijau-hijau ini, dia memetakan langsung dimensinya. Dari situ dia langsung memberikan decision dibandingkan dengan nilai value yang kita harapkan, dan keluarlah keputusan dia harus didorong keluar atau dia tetap ada di sistem produksi. Baik, itu tadi machine vision. Lalu yang selanjutnya ada ultrasonic inspection. Dari namanya kita sudah bisa menebaknya bahwa ini sistem inspeksi terotomasi yang memanfaatkan sensor ultrasonik. Ya, maka nanti akan ada aktuator yang memancarkan gelombang ultrasonik, di mana pantulan gelombangnya itu akan ditangkap oleh sensor ultrasonik menjadi satu nilai tertentu. Keunggulan dari ultrasonic inspection ini adalah kita bisa mengidentifikasi bagian dalam kalau ada retak dalam satu komponen yang mungkin dari machine vision, kalau kamera yang nggak terlalu bagus, kita nggak akan bisa lihat dalamannya ya. Kalau ultrasonic sensor ini, kita bisa membaca kalau ada keretakan, misalnya hasil casting mau kita inspeksi, di dalamnya itu dia ada retak-retak di dalamnya. Kita bisa lihat dengan menggunakan ultrasonic inspection ini, karena cara kerjanya itu dia memancarkan gelombang ultrasonik greater than 20.000 Hz, di mana pantulannya itu akan kita baca. Ya, kita biasanya kalibrasi dulu produk yang bagus itu pantulannya kayak gimana. Nah, ketika ada cacat di bagian luar atau di bagian dalam ada keretakan, pasti pantulannya itu punya frekuensi yang berbeda ketika ditangkap oleh sensor ultrasonik. Nah, perbedaan itulah yang dianggap sebagai cacat. Inilah keunggulan ultrasonik dibandingkan dengan metode-metode lainnya, CMM ataupun machine vision. Ya, dia bisa melihat agak detail ke bagian dalamnya, struktur benda kerjanya, kerapatan, atau adanya cacat keretakan atau tidak, dengan cara merefleksikan, memantulkan, lalu pantulan baliknya akan kita baca sebagai satu input data. Kita lihat contohnya ya dalam bentuk video. The basic ultrasonic equipment consists of a power source with CRT screen, probes, and calibration blocks. Ultrasonic waves are generated by applying electric current from the power. The basic ultrasonic equipment consists of a power source with CRT Ini namanya probe ya, screen, untuk probes, and memancarkan calibration blocks. gelombang ultrasonik dan Ultrasonic menerima waves are generated by applying electric pantulan. current from the power source to a probe. The probe contains a piezoelectric crystal such as quartz. The piezoelectric effect allows conversion of electrical energy to mechanical energy. The mechanical energy is then transmitted through the material under Nah, ini test, contohnya and any energy that is produk-produk reflected komponen-komponen is returned hasil to the testing. probe, converts back to electrical energy, and is then transmitted to the ultrasonic equipment. Performed by using a couplant, usually oil, grease, or water. To transmit the sound energy into the material, the air gap between probe and metal must be eliminated. This task is performed by using a Kalau pakai sensor ini harus dikalibrasi dulu ya untuk tahu kira-kira bentuk yang diharapkan tuh kayak gimana. Jadi ketika ganti produk itu cacat, kita bisa tahu perbedaan gelombangnya itu seperti apa. Dan itu kita nyatakan sebagai defect atau tidak. And the amplitude of any reflector given on the vertical axis. Prior to testing a weld or other component such as a casting, the equipment must be calibrated on a block which is of the same material and contains known dimensions and hole sizes. Here, the technician is calibrating the horizontal Ada dua sweep jenis on the wave, ada yang CRT longitudinal timepiece as a dan juga ada yang multiple shear of wave. 25 Tergantung millimeters dia tegak lurus thickness atau of the miring. block. There are two types of ultrasonic beam modes usually employed in the testing of welds. These are longitudinal or normal waves and shear or angle waves. The direction of a Baik, itu tadi longitudinal wave is beberapa normal to teknologi the yang surface being paling inspected, common dan and sering that of a digunakan di shear dalam wave at an angle. menggunakan automated inspection. Nah, ketika kita menggunakan teknologi inspeksi, ini ada beberapa guidance ya, kapan kita harus mulai menggunakan sistem terotomasi ataupun manual, karena tidak semua sistem produksi itu harus pakai sistem terotomasi. Nah, karena kita tahu bahwa masing-masing punya kelebihan kekurangan ya. Kalau misalnya sistem terotomasi jelas ada kekurangan dari segi investment cost. Maka kalau misalnya kita petakan berdasarkan parts quantity yang diproduksi dan juga parts variety, maka kita bisa lihat sebagai berikut. Ketika kita punya parts quantity yang harus diproduksi itu sedikit,
dan variety-nya juga sedikit, maka tidak salah jika kita masih menggunakan manual measurement atau gauging. Jadi nggak harus UMKM yang baru produksi sehari 10 produk, misalnya variasinya cuma satu, itu harus langsung pakai sistem terotomasi. Nanti seiring parts quantity-nya membesar dan juga variasi produk bertambah, kita bisa transisikan gitu ya dari manual ke sistem terotomasi. Lalu ketika parts quantity-nya meningkat tapi variasinya masih sedikit, juga masih disarankan menggunakan manual atau mungkin mulai beralih ke semi-automatic measurement. Semi-automatic tuh kinerja manusia sama kinerja mesin itu masih sama pentingnya gitu. Misalnya ketika kita pakai jangka sorong tapi yang digital. Kalau jangka sorong yang manual kan kita harus liatin tuh skalanya. Kalau yang digital itu kita begitu udah dipasang ke bendanya, langsung keluar berapa nilai exactnya, langsung kita input. Itu bisa kita katakan semi-automatic. Lalu semakin besar parts quantity-nya, semakin banyak lagi. Kalau parts quantity-nya banyak, meskipun variety-nya sedikit, ya misalnya kita dalam setahun itu memproduksi lebih dari 1 juta atau 100.000 parts, itu kita bisa mulai gunakan machine vision atau dedicated automatic measurement. Dedicated automatic measurement tuh yang dia itu sudah otomatis dan dia itu sudah terdedikasi terhadap proses manufakturnya, sudah di dalam sistem produksinya ya, online. Nah, kalau misalnya parts quantity-nya sedikit, tapi dia itu variety-nya udah mulai banyak ya, ada 2 jenis produk, 4 jenis produk dengan variasi yang hard itu dalam arti antar variasi ini punya perbedaan yang cukup signifikan, bukan cuma beda warna, tapi bentuknya beda, lalu profil permukaannya beda misalnya. Itu kita sudah disarankan menggunakan CMM. Tapi nggak masalah kalau misalnya pakai yang motor driven atau manual. Manual tuh berarti kita yang harus gerakin si contact probe-nya manual. Tapi contact probe-nya sudah pakai sensor ya untuk bisa baca posisi dan koordinatnya relatif secara real time. Lalu kalau variety-nya itu lebih banyak lagi, biasanya ini 2-4 yang tengah. Yang atas itu lebih dari 4 variasi, kita bisa gunakan Direct Computer Control CMM. Ya, jadi Direct Computer Control itu kita udah nggak lagi menggerakkan si contact probe-nya, tapi komputer yang menggerakkan si contact probe-nya. Jadi kita mirip seperti yang video yang tadi ya. Jadi kita tinggal atur aja kira-kira mana yang mau kita baca produknya. Nanti si komputer sendiri yang akan membantu CMM ini menggerakkan kemana dia harus bergerak. Nah, bagaimana jika parts quantity dan variety-nya itu middle ya, parts quantity middle itu antara 100.000 sampai 1 juta unit per tahun, parts variety-nya itu 2-4, kita gunakan yang namanya Flexible Inspection System. Ini sebenarnya baru akan kita bahas minggu depan saat belajar Flexible Manufacturing System atau FMS. Ini adalah salah satu penerapannya bagaimana kita membuat sistem inspeksi terotomasi, tapi parts variety-nya itu ada beberapa, dan quantity-nya itu lumayan banyak. Jadi kita bisa ganti-ganti. Kalau jenis partnya ada 5 atau 6, kita bisa atur software-nya ya, sehingga kalau dia ganti jenis produk yang harus diinspeksi, kita tuh nggak perlu setting ulang. Kita sudah bisa atur, cukup fleksibel. Jadi sebelum part itu diinspeksi, dia itu terlebih dahulu dikenali dulu produk jenis apa, sehingga kita harus tahu pakai program yang mana. Contohnya seperti tadi yang machine vision ya, di mana kita bisa di dalam satu lini produksi yang sama, ada banyak jenis botol, kita bisa langsung inspeksi secara real time, nggak perlu lagi ganti-ganti coding setiap kali kita mau ganti produk. Kita akan bahas lebih lanjut di Flexible Manufacturing System minggu depan ya. Jadi ini beberapa guidance, kapan kita tepat menggunakan manual dan kapan menggunakan automated. Untuk alatnya silakan dipertimbangkan, toolsnya tadi kita sudah belajar ya, CMM, machine vision, laser scanning, ultrasonic, dan lain-lain. Yang mana yang paling cocok untuk spesifikasi yang mau kita inspeksi. Selanjutnya kita masuk ke bahasan yang terakhir, yaitu kapan dan di mana saat yang tepat untuk menginspeksi. Berikut beberapa konsiderasi yang perlu kita pertimbangkan ketika kita mau merancang sebuah sistem inspeksi yang terotomasi. Yang pertama, offline atau online. Offline atau online ini sekali lagi, bukan berkaitan dengan akses internet ya, tapi lebih ke dia itu dilakukan di luar lini produksi,
atau di dalam lini produksi kita. Ya, jadi kita harus pertimbangkan nih, apakah offline atau online. Kalau online sendiri, itu bisa dibagi dua. Ada yang diinspeksinya itu di dalam prosesnya, in process inspection, ada yang post process inspection. In process inspection itu kita menginspeksi sambil produk itu dikerjakan. Misal kita menggunakan mesin CNC drilling ya. Di mesin CNC-nya itu ada sistem inspeksinya juga. Ada beberapa mesin yang seperti itu. Jadi habis drilling, habis mata pahat masuk, keluar, langsung diinspeksi. Kalau ternyata kedalamannya itu belum sesuai dengan spesifikasi, nanti dia akan langsung secara direct memberikan feedback ke mesin CNC drillingnya untuk lanjut lagi. Itu contohnya in process inspection. Sangat baik untuk proses monitoring. Ada juga post-process inspection. Kalau post-process inspection, dia diinspeksi setelah prosesnya selesai tentunya ya. Entah itu di tengah ataupun di akhir. Ini contoh bagiannya ya kalau offline. Jadi manufacturing process lainnya di sini. Tapi mungkin ini bisa dilakukan sampling ataupun semua gitu ya. Dipisahkan, produknya dipisahkan lalu diinspeksi. Jadi dia itu dilakukan di luar lini produksinya. Biasanya kalau yang offline ini cocoknya untuk yang sampling. Tapi seperti yang saya bilang di awal, agak kagok ya. Kalau memang kita mau melakukan sistem terotomasi, kenapa nggak 100% aja gitu. Toh, sistem dan juga peralatannya sudah mendukung untuk 100% inspection. Maka yang lebih favorable adalah online inspection. Bisa dilakukan in process atau post process. Kalau in process, sambil proses jalan, inspeksi langsung dilakukan. Sehingga bagus sekali untuk memberikan feedback data. Ketika proses tidak berjalan dengan lancar, langsung diperbaiki di tempat untuk benda kerja tersebut. Sedangkan yang post-proses, diinspeksinya itu setelah keluar dari proses tersebut. Impact-nya adalah kalau dia terjadi defect, ya udah, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa balik lagi. Nanti balik laginya mungkin dipisahin ya di proses rework. Tapi tetap kita bisa berikan feedback data, supaya untuk kalau ada proses yang parameter harus dirubah untuk benda kerja yang selanjutnya itu tidak terulangi kesalahannya. Jadi harus dipertimbangkan yang pertama itu ya offline atau online. Lalu yang kedua pertimbangannya adalah kita mau melakukan product inspection atau proses monitoring. Seperti yang saya jelaskan ya, ketika kita sudah bicara tentang automated inspection ada dua hal yang bisa kita lakukan. Kita memisahkan produk yang bagus dengan yang reject. Dan yang kedua, kita memonitoring proses. Data yang diperoleh dari hasil inspeksi bisa jadi feedback untuk kita menentukan parameter proses yang harus diperbaiki. Kalau mau masuk yang sini, maka kita sebaiknya menggunakan online in-process inspection. Atau ya online post-process juga bisa lah. Yang penting harus yang online, begitu ya. Nah, keterbatasan proses monitoring itu kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Tidak selalu proses monitoring ini bisa dilakukan untuk semua sistem manufaktur. Yang pertama, proses is well behaved. Dalam arti, prosesnya itu dari setiap benda kerja yang diproses itu harus punya perilaku yang sama. Kalau kita punya mesin yang buruk, mesin yang jelek, sehingga setiap kali kita memproduksi satu benda kerja, kita itu harus setting ulang, ini percuma ya proses monitoring. Ya, jadi kita harus pastikan dulu mesinnya itu cukup capable untuk kita setting untuk semua benda kerja, untuk banyak benda kerja. Nggak setiap benda kerja harus kita setting ulang. Lalu yang kedua, proses capability is good. Nah, kalau misalnya mesinnya itu rusak, mesinnya itu cepat breakdown, mesinnya itu nggak konsisten, percuma ya kita lakukan proses monitoring. Lalu yang ketiga, cause and effect relationship-nya harus diketahui. Misal kayak tadi ya, kalau kita tahu misalnya dia itu cacatnya kedalaman lubangnya kurang bagus, nggak sesuai dengan spesifikasi. Oh, kita tahu cause and effect relationship-nya, bahwa kalau dia itu kedalaman lubangnya yang salah, pasti di proses drilling. Kita cek ke CNC drilling, terus kita cek parameter apa yang mempengaruhi, oh depth of cut. Kalau kayak gitu bisa ya kita gunakan proses monitoring. Tapi kalau cause and effect relationship-nya nggak diketahui dengan pasti, susah juga ya ketika kita sudah tahu cacatnya di mana, tapi kita nggak tahu apa yang harus diperbaiki. Ya, ini biasanya terjadi misalnya di proses casting. Casting itu parameternya sama hasilnya itu agak sulit untuk dicari cause and effect-nya. Misal, itu susah juga menggunakan proses monitoring.
Jadi 3 hal ini yang harus terpenuhi kalau kita mau menggunakan proses monitoring di samping product inspection untuk memisahkan product reject dari produk yang acceptable. Konsiderasi yang terakhir adalah kita mau lakukan distributed atau final inspection. Distributed inspection dalam arti inspeksi ini tidak hanya dilakukan di akhir tapi juga di tengah-tengah. Sedangkan untuk yang final inspection itu inspeksinya hanya dilakukan di akhir. Paling ekstrim distributed inspection itu dilakukan di setiap proses. Jadi kalau misalnya satu produk itu perlu 10 proses, berarti ada 10 kali inspeksi. Atau kita bisa buat cost effective. Cost effective itu kita melihat proses-proses mana yang perlu diinspeksi tapi nggak usah semua. Biasanya, distributed inspection ini dilakukan kalau nilai pertambahan proses dari produk yang kita produksi ini punya biaya yang besar. Misalnya, ketika kita memproduksi satu produk, dari proses 1 ke proses 2 itu ada pertambahan nilai anggaplah sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan biaya kita untuk menginspeksi itu cuma 50.000 misalnya setelah dihitung-hitung ya. Maka daripada kita lolosin semua ke akhir, kita rugi jutaan rupiah, ya mending diinspeksi di proses pertama. Beres proses pertama diinspeksi, kita keluar kos 50.000, tapi kita menghindari kos yang lebih besar senilai jutaan andai kita buruk hasilnya begitu ya. Jadi sia-sia gitu proses-proses selanjutnya. Itu konsiderasi kalau kita mau melakukan distributed. Atau memang mesin kita itu nggak cukup andal, sehingga kita itu setiap berapa lama harus ganti parameternya kalau misalnya hasil produknya itu harus bagus banget gitu. Maka kita harus gunakan distributed, karena kalau enggak akan banyak yang di-reject di akhir. Akan sangat tidak efektif secara cost. Jadi kurang lebih begitu ya. Kalian harus sebijak mungkin menentukan di titik mana saja kita harus melakukan inspeksi. Tapi kalau dua konsiderasi tadi nggak terlalu penting untuk sistem produksi kalian, ya nggak masalah dilakukan di final aja. Apalagi kalau misalnya prosesnya itu sudah sangat reliable ya. Defect rate-nya itu sangat rendah, ya udah di final aja sebenarnya. Karena justru kalau dilakukan terlalu sering malah akan jadi tidak efektif secara cost. Habis proses 1 kita inspeksi, lalu habis proses selanjutnya kita inspeksi lagi dan seterusnya. Ya, tapi kecenderungannya pasti yang inspeksi kayak gini lebih bagus ya relatif, karena dia sedini mungkin udah dipisahkan yang mana yang kira-kira komponen yang terindikasi cacat itu udah langsung dipisahkan di awal. Tapi tetap harus kita banding-banding lagi cost dan benefit rasionya. Kalau yang final itu ini yang lebih umum digunakan ya. Jadi kita proses dulu dari proses pertama sampai terakhir baru kita inspeksi. Dari inspeksi ini ketahuan defect-nya. Lalu dari inspeksi ini juga bisa memberikan feedback monitoring kepada yang lain untuk bisa memperbaiki proses parameter untuk benda kerja selanjutnya. Oke, sekian pembelajaran kita mengenai automated inspection kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton video part 1 dan kedua. Semoga semuanya tetap semangat belajar dan tetap sehat selalu. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.